Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Jam Syafaat dengan NPM 234100197. Saya dari kelas 05 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Komunikasi Interpersonal. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan materi yang saya buat yaitu emosi dan komunikasi. Nah, yang pertama itu ada kecerdasan emosi, yang kedua ada tipe-tipe emosi, yang ketiga ada hambatan seseorang tidak mengekspresikan emosi, dan yang terakhir atau yang keempat adalah teknik mengkomunikasikan secara efektif. Menjelaskan materi yang pertama yaitu adalah materinya dengan judul kecerdasan emosi. Nah, jadi kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenal perasaan, menentukan perasaan mana yang sesuai dengan situasi tertentu, dan mengkomunikasikannya perasaan tersebut. Nah, kalau Goleman dalam Word 2003 mengatakan bahwa individu yang memiliki EQ yang lebih tinggi itu disukai dibandingkan EQ yang rendah, sehingga mereka mampu membentuk hubungan sosial yang berkualitas, merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan bekerja lebih efektif dengan orang lain. Kecerdasan emosi terdiri atas beberapa kualitas. Jadi yang pertama itu ada memiliki rasa optimis yang kuat yang juga realistis. Nah, yang kedua memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa mereka katakan. Nah, yang ketiga itu ada menangani emosi tanpa merasa kewalahan saat menghadapinya. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini ada menyadari perasaan-perasaan yang muncul. Yang kedua itu ada tipe-tipe emosi. Yang pertama itu ada emosi dasar. Emosi dasar adalah perasaan umum atau primer yang dialami secara universal, seperti ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, terkejut, dan sedih. Berikut contoh dari emosi dasar yaitu takut, duka, kebahagiaan, kebencian, dan kecemburuan. Nah, yang kedua ini adalah emosi sosial. Nah, jadi emosi sosial ini adalah secara khusus terkait dengan perasaan seseorang, hubungan atau komunikasi dengan orang lain sampai miliknya memiliki perasaan yang terjadi dalam komunikasi interpersonal atau hubungan. Nah, emosi sosial ini mengambil 4 ciri khas, yaitu bentuk, yaitu kasih sayang, sadar diri, dan melankolis, dan emosi bermusuhan. Nah, meskipun beberapa emosi sosial ini dapat terjadi di luar pengalaman interpersonal, konteks sosial secara dramatis mengintensifkan perasaan yang terjadi. Yang materi selanjutnya itu ada hambatan seseorang tidak mengekspresikan emosi. Nah, jadi yang pertama itu adalah ekspektasi sosial. Kalau ekspektasi sosial ini adalah sosialisasi gender, sepertinya memiliki peranan penting dalam membentuk perasaan dan pengekspresian emosi. Yang kedua itu ada kerapuhan. Alasan lainnya mengapa dia tidak mengekspresikan emosi yang dirasakan adalah terdapat rasa tidak ingin memberikan informasi yang dapat mempengaruhi bagaimana orang lain memandang dan menilai kita, yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana orang lain memperlakukan kita. Nah, yang ketiga itu ada melindungi orang lain. Kalau melindungi orang lain, alasan yang juga sering menjadikan kita tidak mengekspresikan emosi adalah adanya kekhawatiran melukai atau membuat orang lain marah. Terkadang kita membuat pilihan etis dengan menahan emosi yang dapat melukai perasaan orang lain tanpa mendapatkan efek yang positif. Nah, yang keempat itu ada peran dalam lingkungan. Kalau peran dalam lingkungan ini tidak mengekspresikan emosi, adalah peran kita dalam lingkungan membuat kita tidak pantas mengekspresikan emosinya. Materi keempat atau yang terakhir ini adalah teknik mengkomunikasikan secara efektif. Nah, yang pertama itu ada identifikasi emosi. Jadi identifikasi emosi ini adalah sangat penting untuk mengidentifikasi mana perasaan yang utama, yaitu yang paling dominan dirasakan pada saat akan mengungkapkan atau mengidentifikasi emosi tersebut. Nah, yang kedua ada mengekspresikan emosi. Kalau mengekspresikan emosi adalah proses pengekspresian emosi diawali dengan pendefinisan perasaan yang dirasakan. Selanjutnya adalah memutuskan apakah perasaan itu akan dikomunikasikan atau tidak. Dan yang ketiga, akui perasaan Anda. Mengakui perasaan sangatlah penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau penulisan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.